Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada dan yang saya banggakan. Kenapa doa kita tidak pernah terkabul? Kuncinya adalah karena kita sering tersisip rasa dengki dengan kenikmatan orang lain. Bahkan kita mendoakan, menghujat kepada seseorang agar mereka hancur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Beliau memiliki doa, salah satu doa yaitu doa Ismul A'zam. Doa ini paling dicari dan dimiliki oleh para wali-wali Allah. Tidak diduga beliau mendapatkan ijazah tersebut dari seseorang yang tidak disangka-sangka, yaitu seorang yang sabar, seorang yang super sabar, dan beliau ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Artinya seorang wali Allah mendapatkan ijazah doa dari orang yang dianggap secara fisik rendah. Dan ini dalam ceramah Buya Ar-Razi Hasim menyinggung soal mantan Presiden Indonesia, yaitu Jokowi. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan doa Ismul A'zam dengan mantan Presiden Jokowi? Yang ingin dikatakan adalah hati-hati dengan hati Anda, hati-hati dengan doa Anda, hati-hati dengan orang yang kita hujat, yang kita anggap remeh dan orang itu tidak membalas. Ini dapat kita saksikan cuplikan ceramah dari Buya Ar-Razi Hasim. Mari. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah Engkau. Oh, suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu gak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun taman. Assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya nyebutin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah semanahu, auzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orang ini kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab, ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Ya. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul A'zam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi.
Berarti ini sembarangan kan doanya? Gak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan, ya. Dan dia lihat depan masjid ada orang tua, ya, sudah tua dan renta, itu lagi jalan, ya, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, asbab dia jalannya menghalangi orang, ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam. Tapi dia cuma senyum, dia diam, ya, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak lihat apa-apa, kecuali cuma ada aki-aki, udah tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang, karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu, ya. Didorong sebalik dorong, ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu, saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Gak boleh doa lagi marah, dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur, berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya orang, fihimun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya, ditegur ini orang, engkau tidak beriman kepada takdir, ya. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, berita di Gaza, dapat berita Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina, kayak mau pejuang Gaza, kayak pejuang apapun terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir, dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi, ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah kepada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah qalbunya, maka zahirnya kelihatan islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath illa jihad wa niyah. Enggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah, niat itu di qalbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu
qalbu, supaya nggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi nak katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur as-salam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.